Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah SWT, bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan kekasih kita ini nanti di yaumil akhir dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sabarku, sebuah ayat pendek surat Al-Muzammil ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yakulun wajurhum hajrun jamilah. Ya, sadaqallahul azim. Artinya tinggalkan lupakanlah terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Dan perlakukanlah mereka dengan baik. Dan tinggalkanlah mereka secara hormat. Artinya apa? Di dalam kehidupan sehari-hari pernah kita jumpai kadang-kadang tamu yang tidak diundang, kadang-kadang kawan lama, atau orang yang tidak dikenal, atau tetangga kita yang kadang-kadang mau menang sendiri. Manakala siapapun yang mencerca, mencaci, menghina, memperlakukan kita tidak baik, mungkin buruk sangka, mungkin iri hati, dengki, hasad, dan lain sebagainya, maka Allah SWT memberikan cara, tips untuk memperlakukan mereka sehingga kita tidak ikut berdosa. Sehingga kita akan mendapatkan pahala, ampunan dan pahala surga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dikisahkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa ketika mereka berdua sedang ngobrol asik, sedang bercengkerama, bercerita, mungkin sedang dakwah, mungkin Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba datang seorang Arab Badui yang tidak diundang, ya, tidak disangka-sangka, menghampiri Abu Bakar As-Siddiq dan mencercah, mencaci, menghina beliau ini. Melihat ini, Abu Bakar As-Siddiq diam dan tersenyum, tidak menanggapi. Melihat tidak ada tanggapan dari Abu Bakar As-Siddiq, orang Arab Badui ini tadi lebih sadis lagi, dengan cara yang lebih kasar mencaci, menghina, dan menghardik serta mengusik Abu Bakar As-Siddiq ini. Namun Abu Bakar As-Siddiq tetap teruji keimanannya, kesabarannya. Dia diam. Dianggapnya angin lalu. Tidak diperdulikannya. Maka dia tersenyum dan tetap ngobrol bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat ini tidak ada respon. Orang Arab Badui ini lebih parah. Lebih mencak-mencak sambil marah-marah, mencaci, menghina, ya, yang dengan alasan yang tidak jelas. Maka sebagai manusia biasa, Abu Bakar As-Siddiq terpancing emosi. Akhirnya dibalaslah. Akhirnya mereka adu mulut, bertengkar. Melihat ini, Nabi Muhammad SAW pergi meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq dengan Arab Badui itu tanpa mengucapkan salam dan tanpa berpamit. Menyadari bahwa Abu Bakar As-Siddiq ditinggalkan baginda Rasulullah SAW dengan tidak hormat dan tidak memberi salam, dikejarnya dengan teriakan sehingga sampainya di halaman rumah Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, ada apa dengan diriku? Kenapa engkau meninggalkanku dalam keadaan galau? Kenapa? Apa salah saya? Kalau seandainya saya ada salah, katakan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, ketahuilah
bahwa sahabatku, ketika engkau dicerca sekali, dihina tadi, engkau tidak menjawab, tidak menanggapi, maka aku tersenyum. Kenapa aku tersenyum? Karena para malaikat datang untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kali, ketika engkau dicerca lagi dengan lebih parah, lebih sadis, engkau pun tidak menanggapi. Aku pun tersenyum karena malaikat bertambah banyak berkumpul di sekelilingmu ingin membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu aku tersenyum. Yang ketiga kali ketika Arafah 2 itu mencacimu lagi, engkau tanggapi, engkau balas dengan cacian serupa, akhirnya kalian bertengkar. Para malaikat pergi dan datanglah iblis. Banyak. Dan saya tidak mau berkumpul bersama iblis dan tidak mau memberikan salam kepada iblis. Itu hikmah daripada ayat yang kita bacakan ini. Wasbir ala ma yakulun wajurhum hajrun jamilah. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan kepadamu dan perlakukanlah mereka dengan baik, dengan diam, dengan hormat, dan tinggalkanlah mereka tanpa perselisihan. Nah, manakala kita mampu begini bersikap, berakhlak yang mulia, manakala ada marah di dalam diri kita, ada kebencian, ada rasa mau membalas, didiamkan. Kemarahan yang ada di dalam hati kita, kita redam. Tidak terlihat oleh siapapun kalau kita ini marah. Sekalipun kita bisa marah, tetapi kita tahan amarah itu hanya untuk diri kita sendiri. Dan kita maafkan manakala orang itu bersalah terhadap kita. Maka kita akan mendapatkan ampunan dan pahala surga dari Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 132 yang berbunyi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimi wal ghaiz wal afin 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya apa? Allah SWT memerintahkan kita bersegeralah untuk mencari ampunan dan pahala surga yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Surga yang luasnya seluas bumi dan langit, yang di bawahnya ada sungai-sungai yang indah mengalir. Untuk orang-orang yang, nah ini. Jadi dalam ayat ini, dua kategori kelompok. Yani orang yang bertakwa yang mampu bersedekah dalam keadaan lapang dan keadaan susah. Sedang susah pun, walaupun misalnya kita mau minum air kopi segelas, kita pengen betul, tetapi ada orang dua datang. Kita sudah mau betul, sudah ngantuk nih mau minum kopi ini, tetapi kita berikan semua. Segelas ini mereka dibagi segelas berdua, atau dicarikan gelas dua, mereka bagi dua, kita tidak minum. Kita ikhlaskan, itu sebagai salah satu contoh sederhana. Atau ketika kita mau makan roti cuma sepotong, cukup untuk kita sendiri, kita sedang dalam keadaan lapar betul, tetapi ada orang meminta-minta, pengemis misalnya. Pengemis lebih butuh daripada kita kasihkan. Lebih baik kita tidak makan. Itu sebagai contohnya, bersedekah dalam keadaan sempit. Maka pahalanya ampunan dan pahala surga. Yang kedua, bagi orang yang mampu menahan amarah, tidak diperlihatkan, tidak dilontarkan kemarahan itu kepada orang lain, dan malah memaafkan kesalahan orang lain, maka ini akan mendapatkan ampunan dan pahala surga dari Allah SWT. Karena sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berlaku baik. Jadi mudah-mudahan ada hikmahnya melalui kesempatan yang singkat ini, kita sama-sama belajar ya, sambil kadang-kadang terkeselior lidah ya kan, malum baru belajar
Yang penting kita ambil hikmahnya bahwa manakala ada kebencian, kejengkelan, kita hadapi dengan sabar terhadap apapun yang mereka katakan kepada kita, dan kita perlakukan mereka dengan baik, dengan hormat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.